selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kalau boleh tahu, ini atas nama Arina Oli. Iya, Pak. Lebih enaknya dipanggilnya Arina apa Uli? Arina. Arina aja. Oke. Iya. Eh, Tahu saya membuka praktek konseling seperti ini dari siapa? Dari teman saya, Pak, merekomendasikan tempat konseling yang terpercaya tuh adanya di sini. Siapa kalau boleh tahu temennya? Nabila, Pak, namanya. Nabila Andreina. Oh, Nabila, Nabila. Oh iya, ingat, saya ingat. Oh, berarti teman kamu sudah pernah melakukan praktek konseling dengan saya begitu ya? Kok mana? Iya, betul, Pak. Ya, si Nabila itu. Baik, Iya. Arina, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah saya baik, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, Pak. Iya. Kamu sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan konseling di sekolah atau di luar? Sejauh ini sih belum pernah sih, Pak. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan dan administrasi tentang praktek konseling ini. Baik, Pak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Alfi Dwi Rizky Saputra yang biasa dipanggil Alfi atau Pak Alfi, bisa juga Kak Alfi. Saya merupakan lulusan di Universitas Indraprasta PGRI yang disebut orang Unindra. Saya mendapatkan gelar dengan gelar konselor. Saya mempunyai surat izin resmi buka praktek konseling, yaitu baik itu secara e-konseling yang kita lakukan sekarang ini ataupun secara langsung. Datang ke tempat praktek kita ya. Nah, saya akan mendengarkan cerita kamu. Dengan begitu, kita bisa mengevaluasi cerita yang kakak alami. Di dalam konseling ini terdapat juga terjaga kerahasiaannya. Jadi kakak bisa tenang aja. Saya bisa menjaga kerahasiaan setiap klien saya dan saya sudah terpercaya terhadap kerahasiaan terhadap klien saya. Jadi kakaknya tenang saja ya. Nah, dalam waktu konseling ini, saya paling memberikan waktu konseling sekitar 20 sampai 45 menit saja. Paham? Paham, Pak. Bagaimana kalau waktu yang kita butuhin itu kurang, Pak? Biasanya kalau seperti itu, kita bisa menjadwalkan lagi di pertemuan kita selanjutnya. Seperti biasanya kakaknya, kalau misalkan lama-lama, biasanya kakak malah bosan. Gitu. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu, kita lihat permasalahan kakaknya bisa langsung diselesaikan hari ini, apa dilanjutkan nanti di pertemuan kedua kita. Eh, saya mau nanya, untuk biaya administrasinya itu bagaimana, Pak? Untuk biaya administrasi, kakaknya bisa mengisi di Google Form yang diisi sebelum kita melakukan konseling sebelum kita melakukan konseling itu kakak ngisi Google Form. Sekiranya kakak membutuhkannya lagi, kakak bisa mengisikannya lagi di Google Form kami yang sama, tapi dengan keterangan pertemuan kedua atas nama siapa gitu misalnya. Oh, begitu. Baik, Pak. Baik, saya senang mendengarkannya. Hari ini kita bisa berbicara tentang hubunganmu dengan orang tuamu. Yang bisakah kamu menceritakan sedikit tentang situasi di rumah? Eh, untuk orang tua saya ini sangat ketat, Pak. Mereka selalu mengatur semua hal dalam hidup saya. Misal mulai dari jam belajar, terus teman-teman yang boleh saya temuin, sampai aktivitas yang boleh saya lakukan di luar rumah atau di dalam rumah. Oh, itu pasti sangat menentang untukmu ya. Bagaimana perasaanmu dengan aturan-aturan yang dikasih sama orang tua kamu? Saya nih di sini merasa tertekan dan ngerasa kalau itu tuh gak bebas buat saya. Kadang-kadang saya merasa ini tuh bisa bukan jadi diri saya sendiri gitu loh, Pak. Saya mengerti. Apakah kedua orang tua kamu itu, maksudnya kedua orang tuamu seperti itu apa satu doang?
Apa entah dari ayah, apa dari ibu? Orang tua saya dua-duanya, Pak. Oh, alah. Saya mengerti perasaan kamu sangat tertekan. Apakah kamu pernah mencoba berbicara dengan kedua orang tuamu tentang perasaan kamu? Sejauh ini sih saya pernah mencobanya, Pak. Tapi mereka tuh selalu bilang bahwa mereka tahu yang terbaik untuk saya dan saya harus mengikuti aturan mereka. Begitu, Pak. Itu pasti membuatmu merasa tidak terdengar sama kedua orang tua kamu. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika merasa tertekan? Misalnya kalau misalkan orang tuamu marah-marah seperti itu, biasanya setelah kejadian itu kamu melakukan apa? Paling saya lampiaskan dengan cara saya biasanya tuh tiap hari kalau misalkan ada masalah dengan orang tua saya menulis jurnal di jurnal atau mendengarkan musik untuk menenangkan diri saya gitu, Pak. Bagus, itu salah satu cara yang terbaik untuk mengelola stres. Apakah ada hal lain yang ingin kamu coba untuk membantu mengatasi perasaan yang kamu ini yang mungkin ya yang yang jarang kamu lakuin lah. Di sini kadang saya tuh ingin bicara ke dua orang tua saya, tapi merasa tanpa merasa takut dihakimi, gitu Pak. Berbicara dengan mereka tanpa harus takut dihakimi gitu. Iya. Nah, itu adalah tujuan yang baik. Bagaimana kalau kita mencoba merencanakan cara untuk berbicara dengan kedua orang tuamu secara lebih efektif? Mungkin kita bisa mulai dengan menulis apa yang ingin kamu sampaikan dan bagaimana kamu ingin menyampaikannya. Sepertinya sih itu ide yang bagus ya Pak. Nanti saya akan coba menulisnya pelan-pelan. Kalau begitu, ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Kiranya saya melihat kamu masih kurang percaya diri, seperti masih ada yang dipikirkan. Sepertinya saya akan menggunakan waktu yang lama untuk berbicara kepada Pak Alfi. Oh, oh. Ya, tidak apa-apa. Sebetulnya saya melihat kamu kayak kurang ceria gitu. Semisal saya sudah melakukan hal itu, tetapi tidak berjalan juga, bagaimana ya Pak? Seperti saya melakukan apa yang saya inginkan, tetapi gagal. Gagal. Apakah kamu sudah pernah mencobanya? Kalau untuk dekat-dekat ini sih belum pernah, Pak. Oh, baik-baik. Nah, jadi apa yang kamu kamu buat tadi apa yang membuat kamu tidak pede untuk melakukan itu? Ini Pak, untuk perkataan orang tua saya yang mungkin membuat saya tuh merasa terbebani. Baik, mungkin kamu bisa melakukannya dengan mendengarkan musik, musik seperti Eh, musik kesukaan kamu atau musik yang lagi tren, yang lagi biasa dengan orang banyak, mungkin. kalau untuk itu sih sudah Pak, sudah semisal saya sudah merasa bingung dengan perkataan yang saya buat untuk berbicara kepada orang tua saya. Intinya, kamu harus tenang dan pikirkan hal apa yang kamu inginkan untuk mewujudkan keinginan kamu. Ada banyak yang harus kamu lakuin. Saya tahu kamu membutuhkan motivasi dan membakar semangat untuk kamu berbicara pada orang tua kamu. Kalau kamu ingin seperti apa yang kamu inginkan. Sepertinya seperti itu Pak. Seperti itu. Kamu terlalu tertekan dengan perkataan orang tuamu. Coba misalkan ya, kamu lihat di situ kan ada kamera kamu dan muka kamu. Coba kamu lihat dan kamu lihat lebih lebih dalam lagi keinginan apa yang kamu inginkan dan kehidupan apa yang kamu inginkan. Saya bukan hanya menghasut kamu, saya paham apa yang kamu inginkan, melakukan yang kamu inginkan, tapi ke orang tua kamu pasti akan selalu begitu. Baik Pak. Saya mengerti. Saya senang kamu tidak sakit hati dengan perkataan saya sudah apa yang saya ucapkan. Sebelumnya, apakah kamu sudah sarapan pagi ini? Tidak apa-apa Pak, perkataan Pak Alfi membuat motivasi buat saya.
Ya saya tahu orang tua saya ini emang memang benar, tetapi tidak semua keputusan anak itu salah, Pak. Untuk soal sarapan, saya tetap sarapan dan makan di waktu yang pas, tidak mengganggu kehidupan efektif sehari-hari saya. Bagus kalau begitu. Kalau kata-kata itu membuat kamu semangat, jadi saya bisa menemani. Tapi saya hanya diam dan tidak mengganggu waktu kamu. Sebenarnya saya sudah mempunyai kalimat seperti ayah, ibu, aku ingin memiliki kehidupan yang aku mau, yang tidak terbebani dengan omongan apa yang dibuat oleh ayah sama ibu seperti ini. Lah, Seperti itu, Pak. itu tahapan yang bagus itu. Kenapa nggak di itu coba? Iya, Pak, tapi saya ragu buat berbicara dengan kedua orang tua saya yang biasa tahu saya tuh sudah kayak trust issue gitu loh, karena udah tahu reaksi orang tua saya tuh seperti apa. Oh, karena udah trauma kali ya. Iya, Ya benar, kayak Pak. sudah mencoba berbicara-bicara, tapi kedua orang tua kamu tetap aja begitu. Mungkin kalau begitu, kamu mungkin harus pintar menawar dan merayu seperti kedua orang tuamu, menyuruh kamu dengan tuntutan seperti itu. Seperti apa, Pak? Coba ayo kamu keluarin lagi apa yang ada di pikiran kamu. Nanti saya bantu. Saya, saya sih kepikirannya itu kayak gini, Pak. Ayah, ibu, aku sudah besar. Sudah waktunya aku tuh mempunyai keinginan yang aku mau, tapi di bawah tentangan keinginan yang aku mau. Aku tetap mendengarkan setiap perkataan ayah sama ibu bicara kepada aku. Aku selalu ingat pesan ayah sama ibu dan aku jaga semuanya perkataan yang ibu katakan kepada saya. Gitu, Pak. Bagus itu. Bagus, 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 bagus. Lah, bagus itu. Kenapa harus ragu? Bagaimana ya, Pak? Saya tuh merasa agak tertekan, tetapi jujur saya tuh merasa lepas, kayak gak ada terlalu pikiran tentang perkataan kedua orang tua saya. Bagus, kalau seperti itu saya sudah melihat aura wajah kamu sudah kembali mencerah. Tidak perlu diragukan lagi tentang apa yang mau kamu bicarakan. Sukarela dan cerita saja kepada saya. Saya akan siap mendengarkan keluh kisah kamu. Sesuai dengan perjanjian di awal tadi, saya akan menjaga kerahasiaan kamu. Oke, Pak. Saya sudah merasa lebih agak tenangan. Terus mungkin semisal setelah selesai ini saya langsung berbicara, saya sudah tenang sepertinya. Sepertinya eh, seharusnya kamu coba saja. Iya, Pasti ayah ibu kamu memikirkan hal yang kamu bicarakan tadi. Semua orang tua akan mengerti apa yang diinginkan anaknya. Kayak orang tua pasti pernah jadi anak. Pasti ngerti. iya. Baik, Pak. Saya merasa agak sedikit membaik. Baik, ada lagi yang mau dibicarakan? Sekiranya sih sudah cukup, Pak. Untuk saat ini saya akan mencoba berbicara kepada orang tua saya terlebih dahulu dan bagaimana hasilnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berani untuk berbicara kepada mereka. Ingat, ingat kata saya ya, orang tua pasti akan mengerti keinginan anaknya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, sekiranya kalau sudah saya oh, baik sekiranya kalau sudah, saya akan mengevaluasi tentang apa yang sudah kita bicarakan kepada hari ini dengan Kak Arina yang merasa tertekan atas apa yang dituntut oleh kedua orang tuanya yang menyebabkan dirinya tidak bisa menjadi dirinya sendiri atau tidak percaya diri dengan Kak Arina berusaha membuat kata untuk berbicara kepada orang tuanya untuk memperbaiki diri dan mengembalikan diri yang hilang karena kurang percaya diri. Benar, baik, Pak. Baik, sekiranya kalau tidak ada lagi, saya akan menutup konseling ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Kak Arina cepat membaik dan jangan lupa habis ini saya akan
menjabri kakak untuk mengisi Google Form yang sudah saya buat. Apakah permasalahan ini bisa untuk di pertemuan selanjutnya? Apakah sudah selesai? Dan jangan lupa untuk bersyukur untuk apa yang kamu punya. Ya, benar Pak. Baik, terima kasih Pak Alfi. Baik, terima kasih kembali.